Dan untuk mengetahui selengkapnya sudah bersama kami ada dokter spesialis anak Muhammad Adib Mahara dan orang tua balita berusia 2 tahun 2 bulan ada Ibu Yudit Adisi. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik. Mungkin saya akan ke Ibu Yudit terlebih dahulu. Bisa diceritakan Ibu Yudit ini Anda merasa khawatir tidak melakukan imunisasi anak-anak Ibu di tengah pandemi ini? Jelas ya Mbak ya, kalau nggak darurat banget, kami sangat mengurangi kunjungan ke fasilitas kesehatan terdekat. Baik, bisa diceritakan Ibu Yudit, ini anak-anak Ibu yang harus menjalani imunisasi ini berapa tahun dan memang sudah berapa kali tidak melakukan imunisasi yang memang wajib? Kalau imunisasi wajibnya sih hampir semuanya udah, tapi ada satu yang kami skip, itu yang umur harusnya 18 bulan kemarin, itu kalau nggak salah DPT sama campak ulangan. Nah itu kita skip pas ada pandemi kemarin, jadi belum kita imun lagi. Baik, kekhawatiran apa Ibu Yudit yang memang nggak muncul sehingga memang melewatkan banyak imunisasi untuk anak-anak Ibu? Yang jelas sih takut ketularan corona ya Mbak. Jadi kalau nggak darurat, better sih kita di rumah aja, dan kalau nggak darurat banget kita nggak ke rumah sakit. Baik, mungkin untuk menjawab kekhawatiran ini Ibu Yudit sudah ada juga Dokter Adib di sini. Dokter Adib, selamat siang. Selamat siang, Mbak Lofi. Baik, Dokter Adib. Baik, selamat siang. Ini ada beberapa kekhawatiran dari ibu-ibu yang memang harus melakukan imunisasi, namun khawatir, takut begitu di tengah pandemi COVID-19 ini. Bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya kita juga harus paham terlebih dahulu bahwa di dalam kesehatan itu kita mengenal istilah preventif, promotif, dan kuratif. Nah, sekarang pada saat promotif itu kan kita memberikan edukasi tentang kesehatan. Preventif ini salah satunya adalah dengan mencegah agar tidak tertular penyakit-penyakit, dan cara tersebut adalah imunisasi. Nah, jangan sampai anak jatuh ke dalam sakit sehingga kita harus melakukan tindakan preventif. Nah, memang pada saat COVID seperti ini memang semua kalangan ibu-ibu terutama pasti kan akan khawatir terhadap kondisi seperti ini. Tapi berdasarkan dari rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia serta dari Kementerian Kesehatan pun tetap menganjurkan untuk dilakukan imunisasi walaupun di tengah-tengah pandemi. Nah, ada beberapa cara untuk kita tetap aman, tetap safe istilahnya dalam proses imunisasi seperti ini. Apabila ibu khawatir untuk ke rumah sakit, sebenarnya itu bisa dilakukan dari puskesmas atau posyandu yang di daerah sekitar, tempat yang memang melakukan pelayanan tersebut. Nah, kalau di rumah sakit pun sebetulnya pada dasarnya mereka sudah menerapkan protokol-protokol untuk pencegahan infeksi. Misalnya pada pasien-pasien yang sakit dan bayi-bayi sehat yang akan dilakukan imunisasi akan diletakkan di ruangan yang terpisah, yang berbeda, sehingga untuk kekhawatiran itu pun masih bisa ditanggulangi. Kemudian sudah pasti kita harus menjaga jarak minimal 1-2 meter. Kemudian ibu harus pakai hand sanitizer, pakai masker kain minimal, dan bayi pun harus bisa, kalau misalnya bayi bisa pakai tisu atau kain, atau kalau bisa face shield, itu pun bisa dilakukan untuk mencegah penularan atau dokter seperti itu. Baik, Dokter Adib. Ibu Yudit, tadi disampaikan oleh Dokter Adib begitu, ada protokol kesehatan yang sudah disiapkan oleh pihak rumah sakit begitu. Ibu-ibu yang juga akan mengimunisasi anak-anaknya bisa ke posyandu. Apakah memang sudah dilakukan, Ibu Yudit? Apanya tuh Mbak? Imunisasi, jika memang takut ke rumah sakit, ada juga posyandu yang terdekat untuk imunisasi. Belum sih Mbak. Baik, kekhawatiran yang muncul tidak melakukan imunisasi walaupun ada posyandu yang melakukan door to door misalnya, begitu Ibu Yudit, seperti apa? Karena belum ada, kita sih ngarepinnya pemerintah bikin imunisasi door to door gitu ya, posyandu atau puskesmas keliling. Tapi karena belum ada, dan sekarang di puskesmas pun itu sangat-sangat beresiko untuk kalau kita ke sana, jadi better saya hold dulu.
Baik, artinya memang di sekitar tempat tinggal Ibu tidak ada imunisasi yang door to door begitu ya Bu ya? Belum ada. Baik, jika memang nanti begitu ada imunisasi yang memang door to door, apa harapan Ibu Yudit untuk imunisasi anak-anak Ibu? Kalau seandainya nanti ada sih bagus banget Mbak, karena pastinya kan banyak banget ibu-ibu yang punya kekhawatiran selain saya terkait kondisi pandemi sekarang. Jadi biar imunisasinya juga bisa terkejar dan nggak terlalu lama. Tadi juga sempat disampaikan oleh dokter, sebenarnya rumah sakit juga sudah siap dengan protokol kesehatan. Apakah Ibu Yudit juga masih takut ke rumah sakit untuk imunisasi, Bu? Masih Mbak. Baik. Nah, Dokter Adib, ini bagaimana sih sebenarnya dampak karena Ibu Yudit ini memang sudah terlambat begitu imunisasinya. Adakah memang dampak yang antisipasi yang memang harus dicegah oleh ibu-ibu yang harus imunisasinya terlambat ini? Jadi gini Mbak, imunisasi kan kita bisa mencegah penyakit-penyakit yang dapat dijaga dengan imunisasi. Misalnya TBC, difteri, pertusis, tetanus, kemudian bisa juga hepatitis B dan campak. Nah, apabila pada saat pandemi seperti ini, bayi-bayi dan anak-anak tidak diberikan imunisasi, yang kita khawatirkan itu adalah akan ada muncul lagi dampak wabah-wabah yang lain, yang sebetulnya penyakit tersebut bisa kita cegah dengan imunisasi. Jadi sebetulnya untuk ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk memberikan vaksin kepada anak-anaknya. So, kalaupun misalnya dia terlambat, misalnya seperti kasus Bu Yudit seperti ini, sudah 18 bulan belum vaksinasi DPT sama MR yang ulangan, boosternya, itu bisa diulang. Jadi imunisasi itu mengenal istilah catch-up immunization. Jadi apabila imunisasi yang terlambat, kita bisa ulang imunisasi tersebut. Sehingga untuk kekebalan tubuh si anak pun bisa lebih tetap terjaga, apalagi di situasi pandemi seperti ini. Baik ya. Baik, terima kasih Dokter Adib dan juga Ibu Yudit sudah berbagi kisahnya kepada kami di iNews Siang.